Oke, kembali lagi dengan channel Fokus Fisika. Pada kali ini kita akan belajar tentang gerak parabola dengan analisis vektor. Yang pertama, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah perubahan posisi tiap selang satuan waktu tertentu. Dirumuskan sebagai V bar atau V rata-rata sama dengan delta R per delta T sama dengan delta I ditambah delta XI ditambah delta YJ per delta T sama dengan delta X per delta TI ditambah delta Y per delta TJ. V sama dengan VXI plus VYJ, dimana I ini adalah komponen vektor satuan sumbu X dan J adalah vektor satuan sumbu Y. Besar kecepatan rata-ratanya yaitu V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Dengan Vx sama dengan delta X per delta T, yaitu kecepatan rata-rata dalam arah sumbu X, dan Vy adalah delta Y per delta T, yaitu kecepatan rata-rata dalam arah sumbu Y. Dan V adalah kecepatan rata-rata, satuannya meter per sekon. Contoh persamaan posisi sebuah partikel yang bergerak dalam bidang adalah R sama dengan 4T kuadrat plus 2TI plus 3T kuadrat plus 3TJ dengan R dalam meter dan T dalam sekon. Kecepatan rata-rata partikel dalam selang waktu 1 sekon sampai 2 sekon adalah A 14I plus 12J, B 13I plus 12J, C 7I plus 6J, D 6I plus 6J, dan E 6I plus 7J. Dari persamaan di atas yaitu R sama dengan 4T kuadrat plus 2TI ditambah 3T kuadrat plus 3TJ. Untuk S sama dengan T 1 sekon, kita masukkan nilai T-nya ke dalam persamaan sehingga 4 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1I plus 3 kali 1I kuadrat plus 3 kali 3 kali 1 kuadrat plus 3 kali 1J sehingga diperoleh ini 4 kali 2 ditambah 2 6 dan 3 kuadrat 3 kali 1 kuadrat 3 ditambah 3 berarti 6J. Jadi saat T sama dengan 1 adalah 6I plus 6J. Kemudian saat T sama dengan 2 sekon, kita masukkan nilainya ke dalam T di sini. Sehingga 4 kali 2 kuadrat ditambah 2 kali 2I ditambah 3 kali 2 kuadrat plus 3 kali 2J. Di sini 4 kali 4 16 ditambah 4 20. 3 kali 4 12 ditambah 6 18. 4 kali 4 ditambah 4 ya. Ditambah I ditambah 3 kali 4 plus 6J. Sehingga diperoleh 16 plus 4I plus 12 plus 6J atau 20I plus 22J. Selanjutnya delta R-nya di sini adalah R2 min R1. R2-nya tadi 20I plus 22J, kemudian R1-nya adalah 6I plus 6J. Kita masukkan sehingga 20I plus 22J dikurangi 6I plus 6J. Kita buka kurungnya 20I plus 22J dikurangi. Ini minus jadi minus 6I. Ini masuk jadi minus 6J. Kemudian I dengan I, J dengan J kita gabungkan sehingga jadinya 20 dikurangi 6 14I dan 22 dikurangi 6 adalah 12J. Sehingga delta R-nya adalah 14I plus 12J. Untuk delta T-nya adalah T2 min T1. T2-nya tadi 2 sekon dikurangi 1 sama dengan 1. Sehingga kita bisa dapatkan kecepatan rata-ratanya yang dirumuskan sebagai V bar sama dengan delta R per delta T
delta R-nya adalah tadi 14I plus 12C dibagi delta T-nya 1, sehingga diperoleh 14I plus 12C. Jawabannya adalah A, ya, satuannya meter per sekon. Suatu partikel mula-mula berada di pusat koordinat, kemudian bergerak dengan persamaan posisi R sama dengan 6T kuadrat plus 4I plus 8T plus 3C meter. Besar kecepatan rata-rata partikel dalam selang waktu 0 sekon sampai 1 sekon adalah A 6 meter per sekon, B 8 meter per sekon, C 10 meter per sekon, D 14 meter per sekon, E 21 meter per sekon. Ketahui R-nya sama dengan 6T kuadrat plus 4I plus 8T plus 3C. Kemudian berapakah besar kecepatan rata-rata? Kita tentukan dulu posisi pada saat T sama dengan 0 sekon, yaitu sebagai R1 kita masukkan T-nya dengan 0, 6 kali 0 kuadrat plus 4I plus 8 kali 0 plus 3C. Sehingga diperoleh ini 0 ditambah 4, 4. 8 kali 0, 0 ditambah 3, 3. Jadi R1-nya adalah 4I plus 3C. Saat T sama dengan 1 sekon, kita masukkan nilai R-nya sebagai R2. Di sini 6 kali 1 kuadrat ditambah 4I plus 8 kali 1 ditambah 3C. Jadi 6 kali 1 kuadrat 6 ditambah 4 plus 8 kali 1 8 ditambah 3, hasilnya 10I plus 11C. Kemudian dicari delta R-nya. Delta R-nya di sini adalah R2 min R1. Sehingga 10I plus 11I 10I plus 11C min 4I plus 3C. Kita buka kurungnya 10I plus 11I min 4I plus min 3C diperoleh 6I plus 8C. Untuk delta T-nya sama dengan T2 min T1. T2-nya tadi 1, T1-nya 0, berarti 1 min 0 sama dengan 1 sekon. Kemudian berapakah besar kecepatan rata-ratanya? Kecepatan rata-rata phase itu dirumuskan sebagai delta R per delta T. Delta R-nya tadi 6I plus 8C dibagi delta T-nya 1, sehingga diperoleh 6I plus 8C. Untuk besar kecepatan rata-ratanya berarti menggunakan Pythagoras, yaitu V sama dengan akar 6 kuadrat plus 8 kuadrat. Sehingga diperoleh akar 36 ditambah 64, akar 100 sama dengan 10 meter per sekon. Sehingga jawabannya adalah C. Sebuah partikel pada saat T sama dengan 1 sekon, T1 sama dengan 0 sekon berada pada koordinat 2,2 meter, dan pada saat T sama dengan 2 sekon berada pada koordinat 10,8 meter. Vektor kecepatan rata-rata partikel adalah A6I plus 5C, B5I plus 4C, C4I plus 3C, D8I plus 6C, E12I plus 10C. Diketahui nilai R satunya 2I plus 2C ya. Dari sini, dari koordinat bisa diketahui ini 2I, ini 2C. Jadi tulis 2I plus 2C. Kemudian R2-nya di sini 10I plus 8C. Sehingga delta R-nya adalah R2 min R1, yaitu 10I plus 8C dikurangi 2I plus 2C. Dibuka kurungnya 10I plus 8C, ini minusnya masuk, jadi min 2I min 2C. I dengan I kita kurangi, C dengan C, sehingga diperoleh 10 kurangi 2, 8, 8 kurangi 2, 6. 8I plus 6C. Untuk delta T-nya yaitu 2 dikurang 0. 2 dikurang 0 sama dengan 2 sekon.
Kemudian vektor kecepatan rata-ratanya berarti dirumuskan sebagai delta R V sama dengan delta L per delta T sama dengan 8I plus 6J per 2. Berarti 8 bagi 2, 4, 6 bagi 2, 3. Sehingga jawabannya adalah 4I plus 3J atau C. Kecepatan sesaat atau V, yaitu kecepatan sesaat adalah harga limit delta L per delta T untuk delta T mendekati 0 atau turunan pertama posisi R terhadap waktu. Sehingga V sama dengan limit delta T per 0, delta T mendekati 0 dari delta R per delta T. Atau V sama dengan diferensial R terhadap T atau dR per dt sama dengan dx per dti plus dy per dtj. Sehingga V sama dengan Vxi plus Vyj. Dengan Vx sama dengan dx per dt adalah turunan pertama x terhadap t, satuannya meter per sekon. Vy yaitu dy per dt adalah turunan pertama y terhadap t, satuannya meter per sekon. Dan V adalah dr per dt yaitu turunan pertama r terhadap t, satuannya meter per sekon. Kecepatan atau kelajuan sebagai turunan atau diferensial dari posisi. Misalkan X sama dengan KT pangkat N, maka V sama dengan adalah turunan dari posisi yaitu dx per dt. Kemudian misalkan X-nya adalah KT pangkat N, kita turunkan berarti dirumuskan sebagai N dikali KT N pangkat 1. N-nya turun dikali K konstanta, T N-nya pangkatnya turun 1. N-1 dikurangi 1 pangkat. Contoh misalkan sebuah benda mengikuti persamaan X sama dengan 2T pangkat 4. Tentukan besar kecepatan saat T sama dengan 3 sekon. Berarti X sama dengan 2T pangkat 4. Kita turunkan untuk memperoleh nilai besar kecepatannya yaitu V sama dengan dx per dt. Kemudian D per dt dari X-nya. X-nya tadi 2T pangkat 4. Berarti turunan dari 2T pangkat 4 adalah 4 kali 2 T pangkat 4 min 1. 4 kali 2, 8 T pangkat 4 min 1, 3. Berarti 8 T pangkat 3 untuk V-nya. Oleh V sama dengan 8 T pangkat 3. Saat T sama dengan 3 sekon, berarti nilai V-nya sama dengan 8 kali 3 pangkat 3. Itu 216 meter per sekon. Sebuah benda bergerak mengikuti persamaan X sama dengan 2T pangkat 3 min 4T per 5. Tentukan besar kecepatan saat T sama dengan 2 sekon. X-nya sama dengan 2T pangkat 3 min 4T plus 5. Kemudian dimasukkan V sama dengan dx per dt. Itu V atau kecepatan adalah turunan posisi terhadap waktu dx per dt. Masukkan nilai X-nya D per dt dari 2T pangkat 3 min 4T per 5. Kita turunkan setiap sukunya. Yang 2T pangkat 3 dulu, kemudian 4T, kemudian yang 5. Atau bisa ditulis 2T pangkat 3 min di sini 4T di sini artinya pangkat 1, 5T ini nggak ada T-nya berarti artinya T pangkat 0 karena T pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Ketika diturunkan berarti 3 kali 2 T pangkat 3 min 1 2 min 1 kali 4 T pangkat 0 karena ini 1 kurang 1 sudah 0 ditambah 0 kali 5 T pangkat min 1 sehingga diperoleh 3 kali 2 6 T kuadrat min 1 kali 4 min 4 T pangkat 0 1 berarti nggak perlu ditulis. Kemudian plus 0 kali 5 T pangkat min 1 ini hasilnya 0. Jadi jawabannya adalah 6T kuadrat 4. Saat T sama dengan 2 sekon, nilai V-nya yaitu sama dengan 6 dikali 2 kuadrat min 4.
karena 2-nya dimasukkan, sehingga 6 kali 2 kuadrat 4 dikali 6 24 dikurangi 4 sama dengan 20 meter per sekon. Sebuah partikel bergerak dengan persamaan posisi R sama dengan 4T kuadrat plus 2I plus 8T kuadrat J. Dengan R dalam meter dan T dalam sekon, posisi partikel setelah bergerak 1 sekon adalah A 14 meter, B 12 meter, C 10 meter, D 8 meter, E 6 meter. Persamaan posisinya tadi R sama dengan 4T kuadrat plus 2I plus 8T kuadrat J. Kita masukkan T-nya. T-nya di sini 1 sekon, berarti 4 kali 1 kuadrat plus 2I plus 8 kali 1 kuadrat. Diperoleh 4 tambah 2, 6I plus 8J. Sehingga besar posisinya yaitu Pitagoras, akar dari 6 kuadrat plus 8 kuadrat itu akar 36 ditambah 64 akar 100, akar 100 adalah 10 meter, jawabannya C. Sebuah partikel bergerak dengan persamaan posisi R sama dengan 3TI plus 4TJ dengan R dalam meter dan T dalam sekon. Kedudukan partikel T sama dengan 2 sekon adalah A 3,4 meter, B 3,7 meter, C 3,8 meter, D 6,8 meter, E 7,4 meter. Diketahui R-nya adalah 3TI plus 4TJ. Kemudian kita masukkan nilai R, nilai T-nya di sini 2 sekon, berarti 3 kali 2I plus 4 kali 2J diperoleh 3 kali 2 6I plus 4 kali 2 8J. Berarti 6I plus 8J meter atau 6,8 meter, jawabannya D. 6-nya ini punya X, 8-nya punya Y. Sebuah partikel bergerak dengan persamaan posisi R sama dengan 2T kuadrat plus 4T plus 2I plus 3T kuadrat plus 2J dengan R dalam meter dan T dalam sekon. Perpindahan posisi benda dalam selang waktu 0 sekon sampai 1 sekon adalah A 10I plus 7J, B 10I plus 5J, C 10I plus 3J, D 6I plus 7J, E 6I plus 3J. Kita tuliskan vektor posisinya yaitu R sama dengan 2T kuadrat plus 4T plus 2I ditambah 3T kuadrat plus 2J. Pada saat T sama dengan 0 sekon, kita masukkan nilai T-nya ke sini sehingga 2 kali 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 2I plus 3 kali 0 kuadrat plus 2. Sehingga diperoleh ini 0 tambah 0 tambah 2, 2I plus 3 kali 0, 0 ditambah 2, berarti 2J. Berarti R1-nya adalah 2I plus 2J. Saat T1 sekon, kita masukkan nilai T-nya ke dalam persamaan, sehingga 2 kali 1 kuadrat plus 4 kali 1 ditambah 2I plus 3 kali 1 kuadrat plus 2J. Ini 2 kali 1, 2 ditambah 4, 6, 6 tambah 2, 8. Kemudian 3 kali 1, 3 tambah 2, 5. Jadi 8I plus 5J. Sehingga R2-nya adalah 8I plus 5J. Berapakah besar perpindahan posisi benda antara selang waktu 0 sampai 1 sekon? Berarti perpindahan benda dirumuskan sebagai delta R. Yaitu R2 min R1. Di sini R2-nya tadi 8I plus 5J dikurangi R1-nya 2I plus 2J. Kita buka kurungnya 8I plus 5J min 2I min 2J. Sehingga diperoleh nilai 8 kurangi 2, 6, dan 5 kurangi 2 sama dengan 3. Jadi 6I plus 3J. Jawabannya adalah E, 6I plus 3J.
Persamaan posisi sebuah benda yang bergerak adalah R sama dengan 3T kuadrat plus 2I plus 4T kuadrat plus 3C. Kecepatan benda pada saat T sama dengan 2 sekon sebesar A22 meter per sekon, B20 meter per sekon, C16 meter per sekon, D14 meter per sekon, E12 meter per sekon. Kita tulis R-nya, persamaan posisinya yaitu 3T kuadrat plus 2I plus 4T kuadrat plus 3C. Kemudian untuk mencari kecepatannya adalah turunan dari posisi, sehingga V sama dengan dr per dt. Kita masukkan R-nya, yaitu 3T kuadrat plus 2I plus 4T kuadrat plus 3C. Kemudian kita turunkan terhadap T, sehingga diperoleh 3T kuadrat diturunkan 2 kali 3, T pangkat 1, 6TI plus, ini 0 habis ya, berarti tinggal 6T saja. Kemudian untuk yang C, 4T kuadrat diturunkan jadi 2 kali 4, 8, T pangkat 2 min 1 pangkat 1 ya. Berarti 8T, yang ini 0 berarti tinggal 8TC saja. Kemudian untuk kecepatan benda pada saat T sama dengan 2 sekon, kita masukkan tadi V sama dengan 6TI plus 8TC, kita masukkan 2 sekon, jadinya 6 kali 2I plus 8 kali 2C, 6 kali 2 12, I plus 8 kali 2 16C. Sehingga besar kecepatan bendanya yaitu Pitagoras dari akar 12 kuadrat plus 16 kuadrat, yaitu akar 144 ditambah 256 atau akar 400, sehingga sama dengan 42 akar 400 yaitu 20 meter per sekon. Jawabannya B. Suatu partikel bergerak sepanjang sumbu X dengan persamaan posisi X sama dengan 5T kuadrat plus 1 meter. Kecepatan rata-rata partikel dalam selang waktu antara 2 sekon dan 3 sekon adalah A5 meter per sekon, B15 meter per sekon, C25 meter per sekon, D40 meter per sekon, E50 meter per sekon. Untuk T sama dengan 2 sekon, kita masukkan X1-nya 5T kuadrat plus 1, dimasukkan T-nya 2 sekon, jadinya 5 kali 2 kuadrat plus 1. Sehingga sama dengan 5 kali 2 kuadrat, 5 kali 4, 20, ditambah 1 yaitu 21 meter. Untuk T sama dengan 3 sekon, maka 5T kuadrat plus 1 dimasukkan T-nya 3, 5 kali 3. 5 kali 3 T kuadrat ditambah 1, sehingga 5 kali 3 kuadrat itu 9, 9 kali 5, 45, 45 tambah 1, 46. Kemudian delta X-nya yaitu X2 min X1, 46, dikurangi 21, hasilnya 25 meter. Untuk delta T-nya yaitu T2 min T1, sama dengan 3 min 2, sehingga delta T-nya 1 sekon. Kecepatan rata-ratanya V bar yaitu delta X per delta T. Jadi rumus kecepatan rata-rata delta X per delta T. Hingga 25 per 1. 25 meter per sekon. Jawabannya adalah C. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan persamaan X sama dengan min T kuadrat plus 5T min 100. Benda tersebut akan berhenti setelah A 2,5 sekon, B 5 sekon, C 6 sekon, D 7,5 sekon, E 10 sekon. Benda tersebut akan berhenti ketika V-nya sama dengan 0. Ketika kecepatannya 0, maka benda tersebut akan berhenti. Sehingga X sama dengan min T kuadrat plus 5T min 100. Kita cari kecepatannya, yaitu turunan dari posisi terhadap waktu atau dx per dt.
Kita turunkan, jadi V-nya di sini 0, D per dt dari min T kuadrat plus 5T min 100, diperoleh 0 sama dengan ini diturunkan, min T kuadrat diturunkan min 2T plus 5T diturunkan tinggal 5, dan ini 0 ya, jadi 0 sama dengan min 2T plus 5, atau 2T sama dengan 5, atau T-nya 5 per 2. 5 per 2 sama aja dengan 2,5 sekon. Jadi jawabannya adalah A. Percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan tiap selang waktu tertentu. Atau A bar ya, ada bar. Sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 min V1 per T2 min V1. Atau A bar sama dengan Vx2i per Vy2j dikurangi Vx1i per Vy1j dibagi delta T. Jadi A sama dengan Vx2 min Vx1i per delta T ditambah Vy2 min Vy1j per delta T. Ini Vx2 min Vx1 adalah delta Vx per delta Ti, Vy2 min Vy1 berarti delta Vy per delta Tj. Delta Vx per delta T itu adalah Ax bar, atau kecepatan rata-rata komponen sumbu X, dan delta Vy per T adalah kecepatan rata-rata sumbu Y. Dengan Ax sama dengan delta Vx per T adalah kecepatan rata-rata pada sumbu X, dan AY-nya adalah delta Vy per T, yaitu kecepatan rata-rata pada sumbu Y. Ini AY-nya kecepatan rata-rata pada sumbu Y, dan A-nya adalah delta V per delta T, yaitu percepatan rata-rata partikel. Besar percepatan rata-ratanya berarti kita kuras dari akar AX kuadrat plus AY kuadrat. Contoh soal, sebuah benda yang bergerak mempunyai persamaan posisi terhadap waktu X sama dengan 3T pangkat 3 min 5T kuadrat plus 7 meter. Percepatan rata-rata benda antara detik ke-2 dan ke-4 adalah A 70 meter per sekon kuadrat, B 54 meter per sekon kuadrat, C 50 meter per sekon kuadrat, D 44 meter per sekon kuadrat, E 24 meter per sekon kuadrat. Jawab. Ini X-nya adalah 3T pangkat 3 min 5 T kuadrat plus 7. Kita turunkan untuk mendapatkan kecepatannya, yaitu dx per dt. Masukkan d per dt dari 3T pangkat 3 min 5 T kuadrat plus 7. Kita turunkan 3T kuadrat diturunkan jadi 9, 3 kali 3 9, T pangkat 3 min 1 2, jadi 9T pangkat 2 min 5T kuadratnya kita turunkan jadi 5 kali 2 kali 5 berarti min 10, T pangkat 2 min 1, jadi min 10T, kemudian yang 7 nya diturunkan 0, sehingga V nya diperoleh 9T kuadrat min 10T. Karena kita ingin mendapatkan nilai percepatan rata-rata, maka untuk T sama dengan 2 sekon, V-nya berapa kita cari dulu. T1 misalkan 9T kuadrat min 10T, kita masukkan T-nya berarti 9 kali 2 kuadrat min 10T, min 10 kali 2, sehingga 2 kuadrat itu 4 kali 9, 36, 10 kali 2 min 20, diperoleh 36 kurang 20 yaitu 16 meter per sekon. Untuk V2-nya, untuk T sama dengan 2 sekon, 4 sekon. Untuk T sama dengan 4 sekon, V2-nya 9T kuadrat min 10, kita masukkan T-nya 4. T-nya 4 di sini berarti 9 kali 4 kuadrat dikurang 10 kali 4. 4 kuadrat itu 36 kali 9, 144. 10 kali 4, 40, sehingga diperoleh 104 meter per sekon.
Kemudian kita cari percepatan rata-ratanya, yaitu percepatan rata-rata sama dengan kecepatan rata-ratanya sama dengan delta V per delta T. Masukkan berarti V2 min 1 per V2 min 1 104 dikurangi 16 per 4 min 2 sehingga diperoleh 88 per 2 atau 44 meter per sekon kuadrat. 88 dibagi 2 44 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah percepatan sesaat. Percepatan sesaat merupakan harga limit delta V per delta T untuk delta T mendekati 0 atau turunan pertama kecepatan terhadap waktu atau turunan kedua posisi terhadap waktu. Di A adalah limit delta T mendekati 0 delta V per delta T sama dengan diferensial V per dt atau turunan kedua dari posisi d2r per dt2 dt kuadrat. Ini A sama dengan dvx per dti plus dvy per dtc atau A sama dengan axi plus ayj. Kemudian di sini A-nya bisa juga d2x d2x per dp2i plus d2y per dp2c. Dengan AX adalah dv per dvx per dt atau d2x per dt2 turunan kedua dari x terhadap waktu sebagai percepatan saat pada sumbu x, dan AY adalah dvy per dt atau turunan kedua y terhadap waktu d2y per dt2 sama dengan percepatan saat pada sumbu y, dan A itu adalah dv per dt atau d2r per dt2 untuk percepatan saat partikel. Percepatan sebagai turunan atau diferensial dari kecepatan. Kita misalkan V-nya itu K T pangkat N, maka A sama dengan, jadi A-nya di sini adalah dv per dt, dv per dt dari V-nya tadi K T pangkat N sehingga ditolak N kali K T N pangkat N1. Contoh, sebuah benda bergerak mengikuti persamaan V sama dengan 4T pangkat 5. Tentukan besar percepatan saat T sama dengan 1 sekon. Berarti kita masukkan V-nya 4T pangkat 5, mana A adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu, dv per dt. D per dt, V-nya adalah 4T pangkat 5, sehingga diperoleh 5 kali 4T pangkat 5 min 1, atau A-nya 5 kali 4, 20, T pangkat 5 min 1, 4. Berarti 20 T pangkat 4. Untuk T sama dengan 1 sekon, berarti A sama dengan 20 kali 1 pangkat 4. Atau 20 meter per sekon kuadrat. Sebuah benda bergerak mengikuti persamaan V sama dengan 3T kuadrat plus 2T min 4. Tentukan besar percepatan saat T sama dengan 2 sekon. dv sama dengan 3T kuadrat plus 2T min 4. A-nya adalah dv per dt. Kita masukkan d per dt dari 3T kuadrat plus 2T min 4. Sehingga d per dt dari 3T kuadrat plus ini T pangkat, ini nggak ada pangkatnya, berarti T pangkat 1, 2T pangkat 1, ini tidak ada T-nya, berarti T pangkat 0, min 4T pangkat 0, diturunkan jadinya 2 kali 3 T pangkat 1 ditambah 1 kali 2 T pangkat 1 min 1, 0 ya, ini 2 min 1, 1, ini 1 min 1, 0. Kemudian ini min 0 kali 4 T pangkat min 1, sehingga diperoleh 2 kali 3, 6T pangkat 1 jadi 6T plus
1 kali 2 T pangkat 0, T pangkat 0 itu 1, jadi 1 kali 2 kali 1, 2. Dan ini 0 kali 4 T pangkat min 1, jawabannya 0, jadi hanya 6T plus 2. Atau saat T sama dengan 2 sekon, berarti V sama dengan 6 kali 2 plus 2. Itu 12 ditambah 2, 14 meter per sekon kuadrat. Jadi A-nya adalah 6 kali 2 plus 2, 12 tambah 2, yaitu 14 meter per sekon kuadrat. Suatu titik materi bergerak dengan kecepatan V sama dengan 2T kuadrat min 10T plus 5 meter per sekon. Pada saat T sama dengan 10 sekon, kecepatan titik materi sebesar A min 10 meter per sekon kuadrat, B min 6 meter per sekon kuadrat, C min 5 meter per sekon kuadrat, D 5 meter per sekon kuadrat, E 10 meter per sekon kuadrat. Jawab. Di sini untuk mencari kecepatan adalah turunan kecepatan terhadap waktu atau dv per dt. Kita masukkan d per dt dari v-nya 2t kuadrat min 10t plus 5, sehingga ini diturunkan 2t kuadrat, 2 kali 2, 4t pangkat 1, jadi 4t min 10t diturunkan, jadinya 1 kali min 10 T pangkat 0 ya, jadi min 10. Nah ini 5 diturunkan habis, jadi A nya adalah 4T min 10. Pada saat T sama dengan 0 sekon, itu A sama dengan 4T min 10, kita masukkan T nya 4 kali 10 min 10, 4 kali 0 min 10, diperoleh min 10 meter per sekon kuadrat. Suatu benda bergerak menurut persamaan X sama dengan 4T pangkat 3 plus 2T kuadrat plus 3 meter. Besar kecepatan benda pada detik kedua adalah A 54 meter per sekon kuadrat, B 52 meter per sekon kuadrat, C 50 meter per sekon kuadrat, D 27 meter per sekon kuadrat, E 15 meter per sekon kuadrat. Di sini mencari kecepatan adalah turunan dari posisi, sehingga dx per dt dicari dulu v-nya, dx per dt sama dengan d per dt dari 4t pangkat 3 plus 2t kuadrat plus 3, yaitu 4 kali 3 12, t pangkat 3 min 1 2, 12t pangkat 2 plus 2t kuadrat diturunkan jadinya 4t pangkat min 1 atau 4t, dan 3 nya diturunkan 0, jadinya 12t kuadrat plus 4t. Kemudian untuk percepatannya kita turunkan dari kecepatan, jadi A sama dengan dv per dt, d per dt dari 12t kuadrat plus 4t, berarti turunannya adalah 12t kuadrat diturunkan jadi 2 kali 12 24t pangkat 1 plus 4t diturunkan dengan 4, jadi 24t plus 4. Untuk percepatan saat T 2 sekon, berarti A sama dengan 24T plus 4. Kita masukkan nilai T-nya 2 sekon, 24 kali 2 plus 4. Diperoleh 52, yaitu dari 24 dikali 2, 48 ditambah 4, 52 meter per sekon. Jawabannya B. Sebuah benda bergerak dengan persamaan kecepatan V sama dengan 6PI plus 2T kuadrat C meter per sekon. Besar kecepatan benda saat T sama dengan 2 sekon adalah A 10 meter per sekon kuadrat, B 8 meter per sekon kuadrat, C 6 meter per sekon kuadrat, D 4 meter per sekon kuadrat, C 2 meter per sekon kuadrat. Untuk mendapatkan kecepatan yaitu turunan dari kecepatan terhadap waktu, sehingga A sama dengan dv per dt. Kita masukkan nilai v-nya d per dt dari 6t i plus 2t kuadrat c, diturunkan 6t i jadi 6 i plus 2t kuadrat diturunkan jadi 2 kali 2 4t pangkat 1.
dan 4 TJ. Sehingga percepatannya adalah 6I plus 4 TJ. Kemudian kecepatan saat T sama dengan 2 sekon, berarti tadi A sama dengan 6I plus 4 TJ, dimasukkan 6I plus 4 kali 2J, atau 6I plus 8J. Untuk mencari besar percepatan saat T 2 sekon, berarti menggunakan Pitagoras, sama dengan A sama dengan akar 6 kuadrat plus 8 kuadrat. Atau akar 36 ditambah 64, itu akar 100, sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Sebuah benda bergerak lurus menurut persamaan X sama dengan 5T kuadrat plus 20T plus 5M. Dari persamaan tersebut, besar posisi awalnya X0, kecepatan awalnya V0, dan kecepatannya berturut-turut adalah A 5 meter, B 10 meter per sekon, A 5 meter, 10 meter per sekon, dan 15 meter per sekon kuadrat, B 5 meter, 10 meter per sekon kuadrat, dan 20 meter per sekon kuadrat, C 5 meter, 20 meter per sekon, dan 5 meter per sekon kuadrat, D 5 meter, 20 meter per sekon, dan 10 meter per sekon kuadrat, E 10 meter, 20 meter per sekon, dan 5 meter per sekon kuadrat. Jawab di sini X-nya sama dengan 5T kuadrat plus 20T plus 5. Untuk posisi awal berarti saat P-nya sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya dimasukkan 5 kali 0 kuadrat plus 20 kali 0 plus 5, sehingga diperoleh 5 kali 0, 0, 20 kali 0, 0, plus 5. Jadi X-nya 5 meter. Kemudian untuk mencari V-nya diturunkan dari posisi. Jadi V sama dengan dx per dt. D per dt dari X-nya 5T kuadrat plus 20T plus 5. Diturunkan hasilnya 10T plus 20. Ya. 5T kuadrat diturunkan 2 kali 5, 10T pangkat 1, 10T plus 20T diturunkan jadi 20, dan 5-nya 0. Maka kecepatan awal berarti saat T-nya sama dengan 0. Kita masukkan nilai V tadi 10T plus 20, untuk T sama dengan 0 berarti 10 kali 0 ditambah 20 sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian untuk percepatannya adalah turunan dari kecepatan. Jadi A sama dengan dV per dt. Di sini D per dt, V-nya tadi 10T plus 20, sehingga D per dt dari 10T plus 20, 10T diturunkan jadi 10, 20-nya 0 ya, jadinya percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat, sehingga jawabannya 5 meter, 20 meter per sekon, dan 10 meter per sekon kuadrat, yaitu D. Selanjutnya, contoh sebuah partikel bergerak dengan persamaan posisi R sama dengan 6T min 5T kuadrat I plus 8TJ dengan R dalam meter dan T dalam sekon. Hitung kecepatan awal partikel, B kecepatan partikel saat T sama dengan 1 sekon, dan C percepatan partikel saat T sama dengan 1 sekon. Untuk mencari kecepatan awal partikel, kita turunkan dulu posisi terhadap waktu V sama dengan dr per dt. D per dt dari 6T min 5T kuadrat I plus 8TJ. Kita turunkan 6T jadi 6, min 5T kuadrat diturunkan jadi min 10TI, plus 8T diturunkan jadi 8J. Untuk kecepatan awal partikel berarti ketika T-nya sama dengan 0, sehingga V sama dengan 6 min 10TI plus 8J, kita masukkan T-nya 0, jadinya 6 min 10 kali 0I plus 8J, atau 6I plus 8J.
Untuk nilai kecepatan partikel saat T sama dengan 1 sekon, berarti V sama dengan 6 min 10 TI plus 8C, 6 min 10 kali 1 I plus 8C, berarti min 4I plus 8C. Untuk percepatan partikel saat 1 sekon, berarti kita turunkan kecepatan terhadap waktu dV per dt, d per dt dari V-nya tadi 6 min 10 TI plus 8C, diturunkan 6-nya diturunkan jadi 0, min 10 T diturunkan min 10, 8 diturunkan 0, sehingga sisanya hanya min 10 I meter per sekon kuadrat. Berarti dia bergerak sepanjang sumbu X, kecepatannya arahnya sepanjang sumbu X negatif. Posisi sebagai integral dari kecepatan. Misalkan ada sebuah kecepatan dengan fungsi K sama dengan V sama dengan KT pangkat N, maka V sama dengan turunan posisi terhadap waktu V sama dengan dr per dt, sehingga dr-nya adalah V kali dt. Kita integralkan dr dari R0 sampai R sama dengan integral 0 sampai T untuk V dt, R min R0 sama dengan integral 0 sampai T V dt, sehingga R sama dengan R0 plus integral 0 sampai T V dt, sama dengan R0 plus integral 0 sampai T, V-nya tadi KT pangkat N dt, sehingga R0 ditambah seper N plus 1 kali KTN pangkat 1. Contoh, sebuah benda bergerak mengikuti persamaan V sama dengan 3T kuadrat. Tentukan posisi saat T sama dengan 1 sekon jika posisi awalnya 0. V sama dengan 3T kuadrat. X-nya sama dengan X0 plus integral 0 sampai TV dt. Di sini X, R-nya diganti X, R0-nya diganti X0. Kemudian kita masukkan X0 plus integral 3T kuadrat dt dari 0 sampai T, sama dengan X0 plus, ya, jadi X0 plus 1/2 ditambah 1 dikali 3T pangkat 2 per 1. Hasilnya X0-nya di sini karena posisi awalnya 0 jadi 0 plus 3/2 plus 1 T pangkat 3, atau 3/3 kali 1 pangkat 3, untuk T-nya sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 1 meter. Kecepatan sebuah partikel dalam sebuah bidang dinyatakan dengan persamaan V sama dengan 4TI plus 6T plus 2C jika posisi awal partikel terletak pada koordinat 3,2 meter, posisi benda saat T sama dengan 2 sekon adalah A 19I plus 26C, B 11I plus 18C, C 11I plus 16C, D 8I plus 18C, E 8I plus 6C. Diketahui V-nya sama dengan 4TI plus 6T plus 2C. Kemudian di sini pada saat posisi awal R0-nya adalah 3I plus 2C, karena di sini 3,2 berarti ini 3I plus 2C untuk R0. Sehingga dinyatakan posisi benda saat T 2 sekon, ditanyakan ya. R sama dengan R0 plus integral 0 sampai TV dt sama dengan 3 R0-nya di sini tadi 3I plus 2C ditambah integral 0 sampai T. Untuk V-nya sendiri tadi 4TI plus 6T plus 2C dt, sehingga dihasilkan 3I plus 2C plus 2T kuadrat I plus 3T kuadrat plus 2TC. Posisi benda saat T sama dengan 2 sekon, berarti R sama dengan 3I plus 2C plus 2T kuadrat I plus 3T kuadrat plus 2TC.
Kita masukkan nilai T-nya jadi 3i plus 2j plus 2 kali 2 kuadrat i plus 3 kali 2 kuadrat plus 2 kali 2j, sehingga diperoleh 3i plus 2j plus 8i plus 12 plus 4j. Hasilnya 3i plus 2j plus 8i plus 16j. Kemudian 3i dengan i, 3 ditambah 8, 11i plus 2 dengan 16 berarti 18j. Jadi jawabannya 11i plus 18j, jawabannya B. Kecepatan sebagai integral dari percepatan. Jika ada sebuah percepatan dengan A sama dengan KT pangkat N, maka A adalah, di sini A tadi adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Kemudian di sini kita memperoleh nilai dV sama dengan A dt ya, dV sama dengan A kali dt. Kemudian kita integralkan dV dari V0 ke V sama dengan integral A dt dari 0 sampai T, sehingga diperoleh V sama V dikurangi V0 sama dengan integral A dt, atau V sama dengan V0 plus integral 0 sampai T A dt, sehingga sama dengan V0 plus integral 0 sampai T KTN dt, di sini KTN dari sini, kemudian V0 plus integral KTN dt pangkat N adalah 1 per N plus 1 kali KTN plus 1. Contoh percepatan suatu partikel dinyatakan dengan persamaan A sama dengan 4TI min 6J meter per sekon kuadrat jika mula-mula partikel bergerak dengan kecepatan minus 2J. Persamaan kecepatan setiap saatnya adalah A4T plus 2I min 6TJ, B4TI min 6T plus 2J, C2T kuadrat plus 2I min 6TJ, D2T kuadrat I plus 6T min 2J, 6T plus 2J, E2T kuadrat plus 2I min 6T plus 2J. Menggunakan rumus integral, karena kita mencari kecepatan, karena kecepatan adalah integral dari percepatan, maka menggunakan rumus V sama dengan V0 plus integral 0 sampai TA dt, sehingga diperoleh V0-nya di sini tadi adalah kecepatan awalnya min 2J. Kecepatan ini V0 adalah kecepatan awal, sehingga diperoleh min 2J plus integral 0 sampai T4TI min 6J dt. Kita masukkan sehingga min 2J plus integral dari 4TI adalah ini, berarti pangkatnya bertambah 1, berarti 3 ya, 2, 1 ditambah 1, 2, berarti 1 per 2 tambah 1, 1 per 1 tambah 1, 2, 4 per 2, 2, T, N plus 1 berarti 2 ditambah, 1 ditambah 1 jadinya 2. Kemudian yang ini berarti integralnya min 6T. Sehingga diperoleh min 2J plus 2T kuadrat I min 6J. I dengan I, J dengan J kita satukan sehingga 2T kuadrat I min 6T. Ini tadinya minus jadi positif ya, plus 2J. Sebuah partikel bergerak dengan kecepatan awal 30i, kemudian mengalami percepatan sebesar A sama dengan 2T pangkat 3 plus 5i plus min T plus 11J meter per sekon kuadrat. Besar kecepatan partikel saat T sama dengan 2 sekon adalah A 68 meter per sekon, B 52 meter per sekon, C 48 meter per sekon, D 28 meter per sekon, E 20 meter per sekon. Kita gunakan rumus V sama dengan V0 plus integral 0T A dt. Dimasukkan V0-nya tadi kecepatan awalnya adalah 30i plus integral 0 sampai T. Di sini A-nya adalah 2T pangkat 3 plus 5i plus min T plus 11J dt. Kemudian hingga 30i plus integral 2T pangkat 3 kan jadinya ini pangkatnya jadi 4, berarti ini 1/4 kali 2 atau setengah T pangkat 4 plus
Sehingga hasilnya adalah 30i plus setengah kali T pangkat 4, integral dari 2T pangkat 3, kemudian integral dari 5 adalah 5TI plus integral dari min T adalah min setengah T kuadrat plus integral dari 11 adalah 11TJ. Sama dengan sehingga V-nya adalah 30i plus setengah T pangkat 4 plus 5TI plus min setengah T kuadrat plus TJ. Di sini untuk T sama dengan 2 sekon, sehingga ini kalau dimasukkan I dengan I, J dengan J, 30-nya masuk ke dalam kurung ya, jadi setengah T pangkat 4 plus kita masukkan tadi I-nya di sini setengah T pangkat 4 plus 5T plus 30 ya, dari 30-nya kan punya I ya, sehingga masuk ke dalam kurung sini punyanya I semua nih, setengah T pangkat 4 plus 5T plus 30I, kemudian yang punya J plus min setengah T kuadrat plus 11TJ. Untuk T sama dengan 2 sekon kita masukkan di sini. Oke, untuk T sama dengan 2 sekon tadi ini angka 2-nya masukkan ke T ya, jadinya setengah kali 2 pangkat 4 plus 5 kali 2 plus 30I plus min setengah kali 2 kuadrat plus 11 kali 2J. Sehingga ini setengah kali 2 pangkat 4 ya, 16 kali setengah 8 plus 5 kali 2, 10 kali tambah 30 berarti 40, 8 plus 40i plus min setengah kali 2 kuadrat kan 4, 4 kali setengah berarti min 2. Ini min 2 ditambah 11 kali 2 berarti 22 ya. Sehingga diperoleh 8 tambah 40, 48i plus min 2 kali 22 berarti 20J. Oke, untuk mencari besar kecepatannya menggunakan Pitagoras yaitu akar 48 kuadrat plus 20 kuadrat sehingga diperoleh sama dengan 52 meter per sekon. Jawabannya adalah B. Selanjutnya untuk gerak parabola. Gerak parabola itu adalah gerak yang lintasannya ini berupa parabola ini ya, gerak parabola di sini lintasannya berupa parabola. Contohnya apa? Misalkan gerak menendang bola. Menendang bola itu membentuk lintasan parabola ya. Kemudian apalagi melempar bola bisa juga. Misalkan meriam ya, peluru atau meriam yang ditembakkan itu juga lintasannya berbentuk parabola. Terus misalkan kalau panahan juga sama, panahan itu akan membentuk lintasan parabola ya. Gerak parabola itu adalah gerak perpaduan antara dua jenis gerak, yaitu gerak GLB dan GLBB ya. Untuk GLB-nya itu mengikuti sumbu X, jadi yang sumbu vertikal ini adalah GLB. GLB berarti kecepatannya tetap ya, tidak mengalami percepatan. Sementara untuk yang GLBB-nya adalah sepanjang sumbu Y ya, sehingga sepanjang sumbu Y ini akan mengalami percepatan ya, percepatan gravitasi. Nah, gravitasi di sini arah percepatannya adalah ke bawah ya, ke bawah. Jadi semakin ke atas kecepatannya akan semakin berkurang, kemudian di titik tertinggi kecepatannya 0 untuk komponen sumbu Y-nya. Sementara untuk komponen sumbu X-nya kan GLB ya, jadi tetap sama dari awal sampai akhir, V-nya sama. Tetapi untuk yang komponen sumbu Y-nya, V-nya itu semakin ke atas semakin berkurang, kemudian bertambah lagi sampai ke titik semula, sampai ke tanah kembali ya, sampai ke tanah kembali. Oke, kita akan analisis beberapa gaya yang bekerja pada gerak parabola. Vektor-vektor yang terjadi pada gerak parabola. Misalkan ini ada bola yang akan dilempar dengan kecepatan V0 dengan sudut theta.
Kemudian kita akan uraikan fenol itu kita uraikan menjadi dua komponen ya. Komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Komponen sumbu X-nya namanya fenol X, arahnya ke kanan, kemudian komponen sumbu Y-nya adalah fenol Y, arahnya ke atas. Jadi yang vertikal, sumbu horizontalnya adalah fenol X, ini sumbu vertikalnya fenol Y. Kemudian ada gravitasi yang memperlambat gerak benda ini ketika dilempar ke atas, yang arahnya ke bawah ya, yang arahnya ke bawah. Sehingga kecepatan fenolnya akan berkurang, semakin ke atas semakin mengecil karena adanya gravitasi ini. Sementara fenol Y-nya ini adalah GLB sehingga kecepatannya tetap, fenol X-nya akan tetap dari awal sampai akhir. Tapi fenolnya ini akan berubah sepanjang waktu karena adanya gravitasi gitu ya. Sampai di titik tertinggi VY-nya nanti akan 0. Untuk fenol X, kita lihat untuk fenol X berarti fenol dikali cos theta ya. Untuk fenol X berarti fenol cos theta ini sebagai persamaan 1. Kemudian untuk fenol Y-nya berarti fenol kali sin theta ya, fenol kali sin theta. Jadi yang ada sudutnya di yang dekat dengan sudut, atau yang dekat dengan sudut berarti cos, yang jauh dari sudut berarti sin ya. Jadi fenol X-nya fenol cos theta dan fenol Y-nya adalah fenol sin theta. Posisi ketika bendanya sekarang di titik sudah agak bergerak ya, di titik tertentu ya, sudah naik ke atas seperti ini. Berarti di sini V-nya udah berubah, tadinya fenol sekarang sini berubah, V-nya ini jelas nilainya lebih kecil dibanding fenol ya, di sini sudah berkurang. Vektornya arahnya ke sana sehingga kita uraikan menjadi dua, ini Vx dan Vy ya. Bisa dilihat besar vektor Vx-nya itu sama dengan V0x ya. Ini panjang vektornya akan tetap sama. Tapi yang Vy ini udah berubah. Tadi yang panjang sekali ini ya. Sekarang Vy-nya sudah panjang vektornya mengecil. Berarti bisa disimpulkan bahwa tadi untuk GLB-nya sumbu vertikal, sumbu horizontalnya adalah GLB ya. Ini masih sama. Sementara sumbu vertikalnya berubah-ubah kecepatannya, berarti disebut GLBB atau gerak lurus berubah beraturan ya. Sementara sumbu horizontalnya gerak lurus beraturan. Kita akan lihat di sini sumbu X-nya ya, ada G-nya arahnya ke bawah, ini G arah ke bawah tetap. Kemudian ini kalau kita uraikan sumbu X, kemudian ini yang sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian untuk sehingga Vx-nya itu berapa? Karena Vx itu adalah GLB, maka nilainya sama, yang antara Vx sama dengan fenol X, sama dengan fenol cos theta. Untuk Vy-nya, nah Vy-nya di sini kan GLBB ya, berarti ada perlambatan yang dilakukan oleh gravitasi, sehingga Vy-nya adalah fenol Y min GT dikurangi gravitasi terhadap waktu, dikurangi gravitasi sepanjang waktunya. Kita tahu fenol Y tadi adalah fenol sin theta, berarti ini Vy menjadi fenol sin theta min GT gitu ya. Kemudian untuk X-nya bagaimana? Kita tahu V itu adalah jarak dibagi waktu ya, sehingga X sama dengan V itu X per T, maka X sama dengan fenol X kali T. Fenol X-nya tadi fenol cos theta, sehingga X-nya adalah fenol cos theta kali T ya. Untuk Y-nya gimana? Y itu adalah GLBB ya. Kalau tadi GLB X-nya, Y-nya GLBB berarti fenol YT min setengah GT kuadrat. Seperti persamaan yang S sama dengan fenol kali T min setengah AT kuadrat ya. Fenolnya diganti fenol Y karena ini komponen sumbu Y. Kemudian A-nya percepatannya diganti G, gravitasi, dan ini minus karena mengalami perlambatan ya.
dikali T kuadrat. Kita masukkan nilai V nolnya adalah V nol sin theta, V nol Y ya, V nol sin theta tadi yang di persamaan sebelumnya, sehingga Y sama dengan V nol sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Selanjutnya kita lihat lagi untuk posisi di titik tertinggi, di sini ya. Posisi di titik tertinggi ini V-nya arahnya ke sana. Nah, berarti arah VY-nya sudah tidak ada, hanya tinggal Vx saja. Artinya apa? VY-nya itu sudah 0 ya. Tapi Vx-nya masih sama dari awal sampai akhir, masih sama, di sini juga sama. V di sini akan sama dengan Vx, di sini akan sama dengan V0x ya. Gravitasi masih tetap ke bawah ya. Di sini berarti titik tertinggi, di titik tertinggi ada T maksimum ya, T maksimum di titik tertinggi. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi namanya T maksimum. T maksimum adalah kita mencari Vx sama dengan V0 cos theta, kemudian Vy-nya sama dengan 0 karena di titik tertinggi, sehingga V0 sin theta min GT sama dengan 0, sehingga V0 sin theta-nya sama dengan GT karena GT-nya dipindah ke kanan ya. Di sini V0 sin theta sama dengan GT, sehingga kita bisa mencari T sama dengan V0 sin theta per G ya. V0 sin theta per G berapa? T-nya ini adalah T max ya. Karena apa tadi? Ketika di titik T max, V-nya 0. Jadi T max-nya sama dengan V0 sin theta per G. Kemudian ketika kita akan mencari nilai X dan nilai Y max-nya, kita akan mencari nilai Y max-nya di sini. Jadi Y max ini adalah ketinggian maksimum yang dicapai benda. Kita menggunakan persamaan 5 yang tadi, bisa dilihat persamaan 5 yang tadi. Y max adalah di sini V0 sin T max min setengah GT max kuadrat ya. Jadi ini kan tadinya aslinya V0 YT min setengah GT kuadrat. Nah, T-nya diganti T max gitu ya. V0 sin theta jadinya V0 sin theta T max min setengah GT max kuadrat. Kita masukkan T max-nya tadi kan V0 sin theta per G. V0 sin theta per G di sini masukkan jadi V0 sin theta kali V0 sin theta per G min setengah G kali V0 sin theta per G kuadrat. Hasilnya ini V0 kali V0 kuadrat, sin theta kali sin theta sin kuadrat theta per G min setengah G, ini dikuadratin semua jadi V0 kuadrat sin kuadrat theta per G kuadrat. Kemudian di sini kita coret G-nya, ini kan G kuadrat, G dengan G kuadrat tinggal G, terus 2-nya masuk ke sini. Ya, 2-nya masuk ke sini jadinya V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G ya. Jadi V0 kuadrat sin kuadrat theta per G dikurangi V0 kuadrat sin kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Hasilnya kita samakan penyebutnya ya, ini 2G jadinya 2 V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G min V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Maka ini dikurangi, ini kan tinggal 1 ya, sehingga jadinya V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Jadi Y max-nya adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kemudian pada posisi X maksimum atau jangkauan terjauh ya, jangkauan terjauh atau X maksimum dari sini sampai sini berapa jangkauan terjauhnya. Berarti di jangkauan terjauh adalah waktu tempuhnya sebelum menyentuh tanah kembali ya, ini atau X maksimum, waktu yang dibutuhkan namanya TR. Sehingga waktu benda ketika jatuh kembali atau TR itu adalah TR sama dengan 2 kalinya T max. T max kan tadi di sini ya. Berarti dari sini ke sini kan T max. Nah, berarti dari sini ke sini berarti 2 kalinya T max. Nah, ini kan simetris, jadi 2 kalinya T max.
Kita masukkan jadi sama dengan 2 kali V0 sin theta per G. Hasilnya 2 V0 sin theta per G. Kemudian jangkauan maksimumnya atau X max-nya adalah ditulis. Kita tahu X itu kan sumbu vertikal, sumbu horizontalnya ini adalah GLB. GLB kita tahu rumusnya V sama dengan X per T ya. V sama dengan X per T. Maka X sama dengan V kali T. Di sini V-nya Vx ya. Vx itu berarti V cos theta kali T. Jadi ini V0 karena dari V0x, Vx semuanya sama sehingga di sini V0 cos theta kali TR. Kita masukkan nilai TR-nya yaitu V0 cos theta kali 2 V0 sin theta per G, sehingga hasilnya 2 V0 kuadrat sin theta cos theta per G. Hasilnya V0 kuadrat kita kali V0 kuadrat kali 2 sin theta cos theta per G. Dalam matematika terdapat rumus identitas trigonometri yaitu sebagai berikut. Jadi sin 2 theta itu sama aja dengan 2 sin cos theta. Sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta ya. Sehingga persamaan X max bisa menjadi X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G ya. Jadi rumusnya berubah menjadi. Contoh, misalkan sebuah target terletak pada suatu tempat yang tingginya 200 meter dan jarak mendatarnya 400 meter. Seseorang ingin menembak target itu dengan sudut elevasi 37 derajat besar awal. Kecepatan peluru yang harus diberikan adalah A20 akar 3 meter per sekon, B25 akar 3 meter per sekon, C50 meter per sekon, D50 akar 3 meter per sekon, E125 meter per sekon. Diketahui X-nya di sini 400 meter. Kemudian Y-nya 200 meter, θ-nya 37 derajat, ditanyakan V0-nya. Berarti menggunakan rumus X sama dengan V0 cos theta kali T, dimasukkan X-nya 400 sama dengan V0 cos 37 derajat kali T, hasilnya 400 sama dengan 0,8 V0 T. Jadi V0 T-nya sama dengan 500. Kemudian Y sama dengan V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat, sehingga diperoleh Y-nya di sini 200 sama dengan V0 sin 37 kali T min setengah kali 100 T kuadrat. 200 sama dengan 0,6 kali V0 kali T ya. V0 T min 5 setengah kali 10 5 T kuadrat. Hasilnya 200 sama dengan 0,6 kali 500 karena V0 T nya tadi 500 min 5 T kuadrat. Jadi 200 sama dengan 300 min 5 T kuadrat. 5 T kuadrat sama dengan 300 min 200. Atau 5 T kuadratnya sama dengan 100. Berarti T kuadratnya 100 bagi 5. T kuadratnya berarti 20. Jadi akar 20 yaitu 2 akar 5. Jadi T-nya 2 akar 5. Kita cari V0-nya, karena V0 T sama dengan 500, masukkan V0 kali 2 akar 5 sama dengan 500, berarti V0-nya 500 dibagi 2 akar 5. 500 dibagi 2 akar 5, sehingga 250 ya, 500 dibagi 2 kan 250 per akar 5 dikali, kita rasionalkan, jadi dikali akar 5 per akar 5, hasilnya 250 akar 5 per 5, sama dengan 250 bagi 5 kan 50 ya, jadi 50 akar 5 meter per sekon. Jawabannya adalah D. Sebuah bola dilempar condong ke atas dari atas tanah dengan kecepatan awal 30 meter per sekon dan sudut elevasi 60 derajat seperti gambar berikut.
waktu yang diperlukan oleh peluru untuk sampai di tembok adalah, jadi waktu dari sini sampai ke sini itu berapa? A 4/5 sekon, B 3/5 sekon, C 3/4 sekon, D 3/2 sekon, E 2/3 sekon. Di sini X-nya adalah Fenol cos theta kali T rumusnya, kemudian masukkan X-nya 10 karena panjangnya dari sini ke sini 10 meter ya, jadi 10 sama dengan Fenolnya 30. Ini diketahui Fenolnya 30, cos theta-nya 60 kali T, sehingga 10 sama dengan 30 kali setengah T. Karena cos 60 setengah ya, sehingga sama dengan 10 sama dengan 15 T, sehingga T sama dengan 10 bagi 15, disederhanakan jadinya 2/3 sekon. Jawabannya E. Sebuah peluru ditembak dengan kecepatan awal 100 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Jika G adalah 10 meter per sekon kuadrat, waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum adalah A 4 sekon, B 5 sekon, C 7,5 sekon, D 10 sekon, E 15 sekon. Diketahui Fenolnya 100 meter, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, theta-nya sudutnya 30 derajat, ditanyakan T-max. T-maksimum tadi rumusnya Fenol sin theta per G, dimasukkan Fenolnya 100 kali sin 30/10. Berarti 100 dikali setengah bagi 10, 50 bagi 10, 5 sekon. Jawabannya B. Peluru ditembakkan dari atas tanah dengan kecepatan awal 100 meter per sekon dan sudut elevasi alfanya cos alfa sama dengan 3/5. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan jarak terjauh yang dicapai peluru adalah A 480 meter, B 600 meter, C 720 meter, D 960 meter, E 1120 meter. Diketahui Fenolnya 100, cos alfa sama dengan 3/5, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, ditanyakan X max. Kita bisa lihat dari segitiga ini ya. Di sini misalkan sudut alfanya, cos tadi, cos 3/5 itu kan, cos itu adalah samping dibagi miring, berarti sampingnya 3, miringnya 5. Berapakah depannya? Depannya berarti 4 ya, kita kuras. Kalau di sini 3, di sini 4, berarti di sini 5 ya, sisi segitiga. Mencarinya menggunakan Pitagoras. Kalau cos alfa 3/5, berarti sin alfanya, sin itu kan depan dibagi miring ya, 4/5. Oke, kita masukkan X max, rumusnya adalah Fenol kuadrat sin 2 alfa per G. Kita uraikan Fenol jadi 100 kuadrat kali, nah sin 2 alfa. Sin 2 alfa tadi rumus identitas trigonometri, sin 2 alfa sama aja dengan 2 sin alfa cos alfa. Jadi ini diganti 2 sin alfa cos alfa per 10, sehingga 100 kuadrat kan 10.000 dikali 2 kali sin alfanya 4/5, cos alfanya 3/5 per 10, sehingga diperoleh 1000. Ini udah dicoret ya, 10.000 dibagi 10 berarti 1000 dikali 24/25, hasilnya ini 1000 dibagi 24 1000 dibagi 25 40 dikali 24, jawabannya 960 meter. Pada tendangan bebas sebuah permainan sepak bola, bola ditendang dengan sudut elevasi 30 derajat dan melayang di udara selama 4 sekon. Jika gesekan udara diabaikan dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, bola mencapai titik tertinggi pada A 12 meter, B 20 meter, C 25 meter, D 30 meter, E 40 meter. Diketahui di sini tetanya kan 30 derajat, kemudian TR yaitu waktu yang dibutuhkan untuk selama melayang di udara gitu ya, berarti sampai bolanya kembali ke tanah ya, itu 4 sekon. Ditanyakan Y max-nya.
Y max. Nah, kita menggunakan TR ya. TR itu kan 2 T max, berarti TR-nya 4 sama dengan 2 kali T max. Berarti T max-nya kan 4 dibagi 2 ya, berarti 2 sekon. Kemudian menggunakan rumus T max, 2 sama dengan V0 sin 30 plus 10. Nanti kita cari 20 sama dengan sin 30 kan setengah. Ini 10-nya pindah ke sini ya, kalikan dengan 20, jadi 20 sama dengan V0 kali setengah, sehingga V0 sama dengan 40 meter per sekon ya. Kemudian menggunakan rumus Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G, dimasukkan V0-nya 40 kuadrat sin kuadrat kali 30 per 2 kali 10. Hasilnya 1600, 40 kuadrat itu 1600, sin 30 itu setengah dikuadratkan dibagi 20. Jadinya ini 1600 bagi 20 itu 80 dikali setengah kuadrat kan seperempat. Jadinya 80 kali seperempat ya, 20 meter. Berarti jawabannya B. Sebuah pesawat tempur terbang mendatar dengan kelajuan 100 meter per sekon pada ketinggian 500 meter di atas permukaan tanah. Pesawat melepaskan sebuah bom. Jarak mendatar yang ditempuh bom adalah 100 meter, B 250 meter, C 500 meter, D 750 meter, E 1000 meter. Dilihat dari gambar di sini, kita bisa menentukan di sini ketinggian pesawatnya 500 meter, kemudian pesawat ini bergerak mendatar dengan kecepatan 100 meter per sekon. Ya, maka ini peluru atau bomnya akan jatuh di titik B. Ketika melepaskan bom di titik A, maka bomnya akan jatuh di titik B. Ya, bendanya akan jatuh di titik B. Sehingga karena ini ketinggiannya ya GLBB, sumbu X-nya GLBB, sumbu Y-nya sumbu Y-nya GLBB, sumbu X-nya GLB, maka H sama dengan setengah GT kuadrat, kita cari hanya 500 kali sama dengan setengah kali 10 T kuadrat, 500 sama dengan 5 T kuadrat, jadi 100 ya, 100 sama dengan T kuadrat, jadi T-nya adalah akar 100 atau T-nya 10 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan benda ini sampai jatuh itu 10 sekon. Kemudian ketika X-nya sama dengan V kali, kita mencari X-nya, jarak dari A ke B ya. Jarak dari A ke B itu berarti X sama dengan V kali T. X sama dengan V kali T karena komponen mendatarnya itu GLB ya. Kalau komponen vertikalnya, ini karena gerak parabola, komponen vertikalnya GLBB, sehingga pakai rumus ini. Kemudian untuk komponen mendatarnya, itu kan GLB, jadi pakai rumus X sama dengan V kali T. Nah, sudut pelemparannya 0 derajat ya. Sudut pelemparan bendanya 0 derajat tanpa kecepatan awal ini melemparnya kan V0Y-nya berarti nggak ada. Adanya V0X ya. Jadi X sama dengan V kali T, dimasukkan V-nya 100 kali 10 sehingga 1000 jawabannya ya. Jadi bendanya akan jatuh di B sejarak 1000 meter dari awal pelemparan atau awal pelepasan bom. Sebuah bola dilempar condong ke atas dengan sudut elevasi 45 derajat dan kecepatan awal 20 meter per sekon. Pada suatu saat benda mencapai jarak 30 meter dan arah mendatar. Ketinggian bola saat itu adalah A 30 meter, B 22,5 meter, C 15 meter, D 10 meter, E 7,5 meter. Diketahui tetanya kan 45 derajat, jadi V0 sama dengan 20 meter per sekon, X-nya 30 meter. Di sini menggunakan rumus X sama dengan V0 cos theta kali T, dimasukkan X-nya tadi 30, kemudian V0-nya adalah 20, cos-nya sudutnya 45, cos 45 kali T.
Sehingga 30 dibagi 20 kan 1,5 sama dengan setengah akar 2 kali T. Jadi T-nya adalah 1,5 per setengah akar 2. Nanti sama dengan 1,5 bagi setengah kan 3 ya, 3 per akar 2 sekon T-nya. Menggunakan rumus Y sama dengan V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Dimasukkan V0-nya tadi 20 sin 45 kali T-nya 3 per akar 2 min setengah kali 10 kali 3 per akar 2 kuadrat. Sehingga diperoleh 20 kali setengah akar 2 kali 3 per akar 2 min setengah kali 10 kali 3 per akar 2 kuadrat. Sehingga hasilnya Y sama dengan, nah ini kan dicoret, ini coret ya, ini coret, ini 20 kali setengah tinggal 10 kali 3 30 min setengah kali 10 itu 5 kali 3 per akar 2 ya, dikuadratin. Ini kan 9 dibagi 4. 9 dibagi 4. 9 dibagi 2 ya, 9 dibagi 2. Jadi hasilnya 30 dikurang 5 kali 4,5, 30 dikurang 22,5, hasilnya 7,5 meter. Jawabannya E. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk materi gerak parabola dengan ambis vektor ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih.